Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita masih belajar di tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 6. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 6. Ayo membaca. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya, mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Bacalah teks bacaan berikut. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah, anak-anak. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Nah, ini adalah contoh dari kacang kedelai ya, anak-anak. Kemudian yang ini adalah ragi tempe. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Ayo berlatih anak-anak. Amati teks paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini. Ya, teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru, contohnya tempe. Nah, sekarang lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu ya. Kata-katanya ada di bawah ya, yang paling bawah. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan. Ya, teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang, titik-titik, dan ragi tempe. Kacang apa anak-anak? Iya betul, kacang kedelai. Ragi tempe berguna dalam titik-titik perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Berguna untuk apa anak-anak? Ya, dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Kemudian ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat titik-titik kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Saat bagaimana anak-anak? Ya, saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Kemudian setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Titik-titik tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Ya, konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh.
Ayo mengamati. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuangkan air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, perhatikan gambarnya ya anak-anak. Satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Ayo berlatih anak-anak. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Manakah yang lebih banyak? Iya, betul sekali ya. Bacalah teks bacaan berikut. Perhatikan gambarnya ya. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Mereka tidak ada yang mau mengalah. Hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Nah, diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari setiap orang. Ayo menulis, amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Nah, di sini tertulis hal baik dan tidak baik ya. Nah, tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Nah, di sini hal yang perlu ditiru adalah hal yang baik. Di antaranya muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperkaya wawasan. Sedangkan hal yang tidak baiknya itu perlu dihindari ya, seperti berbeda pendapat,
perang antar suku bangsa, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing Ananda untuk berdiskusi mengenai contoh-contoh sikap positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman kepada kalian dari materi-materi yang disampaikan. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.